Ya, oke Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua tentunya. Kali ini Sobat, saya akan tampilkan kepada saudara percakapan yang disampaikan oleh pengacara dari Brigadir J ya, pengacara keluarga almarhum Brigadir J yang ternyata itu adalah Kamarudin Simanjuntak. Wow, apa yang dia sampaikan di sini ini memang sangat-sangat mengerikan ya. Ya bagaimana Kamarudin mengatakan bahwa ini ya eh, pengacara ya curiga Brigadir Yosua disayat baru baru ditembak. Semua bisa diuji secara ilmiah. Langsung aja kita saksikan video ini, tidak berlama-lama lagi. Oke. Di sini ada ini yang saya lingkarin ini dengan tangan Ya. ini, dia membiru seperti bekas pukulan ya. Iya, Ini ada robekan sampai dijahit. iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah Ya, perutnya. itu betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan ya. Diduga benda tajam. Ya, ini. Iya, iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Iya. Waduh, Ya. itu di nadinya ya, deket nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya. Urut Iya, nadi ini ya. seperti kena pedang atau sangkur gitu ya. Iya. Yang jelas luka robekan lah ya. Ini lebih jelas lagi. Waduh. Ya. Ini di Ya. kaki. Nah. Kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Gimana Ya. caranya nih? Ini Iya, ya. depan itu ya. Saya tunjuk ini sampai dijahit Ya. di saking lebarnya robek ini. Kurang lebih 1 Ya. jengkal. Ini di bawah di belakang telinga ya. Ini nih robek Ya. di sampai di bawah ini. Ya. Dan ini tidak lurus, itu bengkok-bengkok dia nih. Karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Ya, itu betul. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata sampai robek seperti sayatan pedang gitu ya? Atau popor senapan panjang Atau ya kan. koper senapan kan gitu. Wow. Baru ini dibawa ke tiak nih. Sadis ya. Iya. Kalau ini mungkin apakah peluru, tapi karena ada dugaan robek ke samping, apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek, saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru pakar forensik soalnya ya. Kemudian ini dagu sampai ke leher nih. Iya. Nih, ini kan dagu yang berjenggot ini ya, Iya. di leher. Ini juga Kurang dijahit. naik gambarnya kurang naik ya. 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 Ini kan. Ya, itu ya. Oh, itu dijahit ya. Ini di sini. Iya. Nah. Kemudian ini di bekas lubang peluru nih. Kalau ini yang titik yang hitam ini peluru di Iya. bawah teteknya nih. Iya. Ini. Ya, itu yang jantung ya itu ya kayaknya. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya peluru karena ini lebar, memar dia rusaknya sampai dagingnya itu terangkat di sini. Aduh, di bawah leher ya, Di sini. Oh, Shoulder, di bahu. Bahu. Ya, dekat tulang selangka, ya. Iya. Terus ini dadanya itu dibelah, ini dugaan saya Ya, otopsi. Itu otopsi, kalau itu otopsi. Gitu ya, otopsi ya. Kemudian kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak berfungsi di jari-jari. Ya. Hancur. Nah pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak?
Iya. Kan kalau kita ikuti penjelasan Karopenmas Polri, kan dia bilang terjadi tembak menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Iya. Polri, kan dia bilang terjadi tembak menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Iya. Pertanyaannya, kalau dia duluan menembak tapi tidak kena 7 kali, lalu dia tembak sudah mati, kena menembus 7 peluru tapi tembakan yang kena 4 kali, ini kan ajaib. Kenanya 4 kali menghasilkan lubang 7 kali, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya untuk apa lagi? Tangannya ini dirusak, kakinya ditusuk, di bahunya ini dirusak, kan begitu? Iya. Perutnya diduga dipukul sampai membiru dengan dugaan benda tumpul, kan begitu? Saya kan biasa menangani perkara-perkara kekerasan, toh? Iya. Nah, ada itu diduga benda tumpul, kan begitulah hasil visum repertum biasanya, kan gitu. Nah, untuk apa lagi? Apakah ada orang sekejam itu sudah mati masih bisa lakukan penyayatan dan penganiayaan? Berarti kan dia menganiaya mayat, dong. Iya. Nah, saya lebih tertarik berpikir, tapi ini analisa ya, dianiaya dulu, atau disayat-sayat dulu, atau disiksa dulu, baru tembak. Soal ada lepas peluru 7 kali dari dugaan senjata yang dipegang oleh atau miliknya siapa namanya, miliknya si Baradae. Itu sih gampang. Kalau kita rajin menonton film-film FBI atau apa yang sejenis, setelah dibunuh diletuskan senjatanya ke berbagai arah. Misalnya 7 kali kan bisa, toh? Bisa. Maka dari 16 peluru ya sisa 9 peluru karena sudah diledakkan 7 peluru. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ahli forensik sudah turun ke sini? Apakah ahli uji balistik sudah turun? Apakah sudah diukur dia siku daripada tembakan itu, dari mana dia mayatnya ditembak dari situ? Apakah betul mengenai tembok-tembok yang rusak yang katanya bekas 7 kali tembakan? Kita harus diuji. Ya. Apakah memungkinkan dari tempat mayat itu telentang, karena di dalam permohonan visumnya itu kan saya lihat di situ dibacakan telentang. Apakah mungkin dari situ bisa mengenai tembok-tembok ini? Ini kan semua bisa diuji secara ilmiah. Ya. Maka saya katakan jangan berkesimpulan dulu tuh Karopenmas, biarkan dulu disidik oleh lembaga yang independen, tapi jangan dari polisi semua. Harus ada unsur akademisi, harus ada unsur ahli persenjataan, harus ada unsur praktisi, misalnya dari lembaga kepolisian atau IPW atau dari Polres Bangso Batak misalnya, kan tahap apa itu kan gitu. Iya. Yang ini bisa bila perlu dilibatkan dari luar negeri, ahli-ahli dari luar negeri, kan gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya ini perlu biaya, saya biayain, kan gitu. Toh orang tua daripada almarhum ini sudah bilang saya siap membiayai kok demi keadilan dan kebenaran. Ya. Gitu Katanya mau diundang oleh LPSK ya, saya dengar apa? Saya memang tidak tertarik lagi dengan LPSK setelah apa yang dialami oleh setelah apa yang dialami oleh MKC. Saya sudah bilang kepada teman-teman jangan percaya LPSK. Yes. Karena saya sudah pecat LPSK. Jadi sekali saya pecat, selama saya tidak percaya, kecuali orangnya semua diganti. Saya prinsip hidupnya begitu. Yeah. Kecuali dia sadar dan bertobat, saya baru percaya. Nah, kira-kira inilah fakta-fakta. Apakah jari-jari yang sudah rusak masih bisa nembak? Kalau dia disiksa dulu. Tetapi kalau dia ditembak dulu, untuk apalagi jari-jari dirusak, kan gitu. Yeah. Nah, itu yang menjadi bahan pertanyaan kita. Jadi kalau dibilang jangan membahas kejanggalan, kita tidak membahas kejanggalan, tapi fakta-fakta. Fakta, ya. Supaya bisa direkonstruksi apa yang terjadi sebenarnya. Dan yang mengherankan bagi kita sampai sekarang, baik tadi Propam maupun Ibu, sampai sekarang mereka belum muncul ke publik. Ya. Jangan-jangan juga mereka korban, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan juga mereka terluka atau tertembak, kan kita nggak tahu. Tolong dong ditampilkan ke publik, kan begitu. Ibu putrinya atau ini. Makanya saya bilang tadi, kita juga harus belajar membaca Alkitab. Di dalam Alkitab juga ada contoh, misalnya peristiwa Potifar. Yes. Si Yusuf misalnya difitnah. Padahal
istri Potifar yang menggoda, tapi si Yusuf harus di penjara. Itu kan sudah kejadian ribuan tahun yang lalu. Apa namanya, suatu intro terjadinya kematian. Ini adalah prosesnya ini, atau terjadi baku tembak ini adalah awalnya inilah. Awalnya ini nih yang mengutarakan siapa? Karena selama ini tidak pernah kita mendapatkan informasi kata Baradae bahwa terjadi begini, itu belum ada. Itu belum ada. Ya, ini adalah kata daripada ibu memberikan laporan kepada Kapolres. Dan itu habis itu diutarakan bahwa ada 2 laporan masuk. Satu adalah percobaan pembunuhan dan kedua adalah pelecehan. Itu kita sanksikan. Karena kalau memang benar-benar itu terjadi suatu tembak-menembak, CCTV atau decoder CCTV yang diambil itu akan membuktikan. Di situ akan terdengar suara tembakan-tembakan itu jamnya jam berapa. Apakah benar jam 5? Apakah mungkin jam setengah 5? Atau jam berapa? Ini yang kita tidak ketahui, saudara. Itu adalah kunci di decoder. Apakah benar si bapaknya Ferdi Sambo ini tidak ada di tempat di waktu kejadian? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan daripada kita sebagai rakyat jelata. Dan yang ketiga, apakah apa untuk mengangkut atau setelah dievakuasi korban ini diangkut menggunakan apa? Karena keterangan daripada satpam itu tidak ada ambulan dan itu sudah banyak polisi. Mengapa waktu ditanya oleh satpam ini, dia berkata polisi tidak terjadi apa-apa? Itu kalau memang benar ada korban, di dalam ada korban loh. Dan si satpam ini adalah orang-orangnya daripada ketua RT Bapak Maijen Seno Soekarto. Dia seorang jenderal juga, pasti dia insting daripada kepolisian masih jalan walaupun dia berumur 84 tahun. Makanya dia kesal, mengapa saya tidak dianggap? Padahal saya ini juga jenderal loh. Itu adalah kemarahan daripada kekesalan daripada seorang Bapak Seno. Dan ini banyak kejanggalan-kejanggalan. Itu bukan kejanggalan saja, Pak, itu yang perlu diungkap. Ini yang dijawab oleh polisi secara jujur. Kita yang harapkan adalah suatu kejujuran. Supaya apa? Makanya dari kemarin saya bilang, seandainya pihak kepolisian mengungkapkan kejujuran, terus terjadinya pahit, entah itu menyangkut siapa yang akan menjadi penyebab kematian ini, entah itu menyangkut seorang jenderal atau bukan, itu pahit. Tapi polisi adalah supaya apa? Polisi ini supaya bersih daripada kasus ini, karena kasus ini bukan hanya dari baru pertama, banyak kasus. Waktu itu mantan ketua KPK, ya kan, yang terjadi waktu zamannya Pak SBY, dan dia dihukum sampai sekian tahun. Ya itu pun juga akhirnya apa? Mau diungkap nggak jadi. Itu adalah suatu keganjilan, suatu skenario yang diciptakan. Dan kita ingin supaya polisi itu belajar jujur, saudara. Apalagi kalau sekarang ini sedang menimpa saudara-saudara atau yang di dalam sana itu. Ya, ini ya videonya viral, diambil dari followan King Channel ya. Rupanya beliau mengambil cuplikan ini dari Hendro Freelansos ya. Ya, ini sobat ya. Ini pun dimuat ya oleh Pojok 1 di Babe, mengatakan pengacara curiga Brigadir Joshua ini disayat baru ditembak ya, semua bisa diuji ya secara ilmiah. Ini dimuat 17 Juli 2022 ya, kemarin dimuat ya. Ini tampilan dari Pak ini ya, Simanjuntak ya, Kamarudin Simanjuntak dalam video tersebut. Ya, ini Kamarudin Simanjuntak ini pengacara keluarga ya Brigadir Joshua. Bahkan Brigadir Joshua ini dia sebut sebagai ponaannya. Ya, pojok1.id, pengacara keluarga Brigadir ya Nopriansah Joshua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, menunjukkan sejumlah luka sayatan di tubuh Brigadir Joshua Huta Barat ya, ada di telinga tadi kata, di kaki ya, macam-macam ya, jarinya disayat-sayat katanya ya. Menurut Kamarudin Simanjuntak, luka sayatan itu terdapat di bagian kaki ya, ini ya, di kaki dan di kepala Brigadir Joshua Huta Barat. Selain luka sayatan, tangan dan jari-jari Brigadir Joshua Huta Barat juga hancur. Wow, apakah ini hancur karena tembakan atau dihancurkan ya? Ini masih misteri kawan-kawan ya. Ya, Kamarudin curiga Joshua disiksa terlebih dahulu sebelum ditembak mati di rumah Kadif Propam Polrjen Irjen ya Ferdi Sambo. Itu ya, tangannya, jari-jarinya hancur. Nah,
Pertanyaannya, hancurnya tangan, jari, sama segala macam itu setelah ditembak atau sebelum ditembak? Wow, ya ini menarik ya. Tanya Kamarudin dalam video yang diikuti pojok1.id, Oloan King Channel pada Minggu 17 bulan 7. Kamarudin menanggapi pernyataan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan yang membeberkan penyebab kematian Joshua. Kan kalau kita ikuti penjelasan Karo Penmas Polri, kan dia bilang terjadi tembak-menembak. Bahkan yang menembak duluan adalah almarhum ponakan saya, Brigadir Joshua, kan? Begitu ucap Kamarudin. Ya, pertanyaannya, kalau dia Joshua duluan menembak tapi tidak kena 7 kali, lalu dia ditembak sudah mati, ya, kena menembus 7 peluru, tapi tembakannya yang kena 4 kali. Ini kan ajaib, kena 4 kali menghasilkan lubang 7 kali. Jelas Kamarudin. Ya, dijelaskan Kamarudin, jika benar Joshua meninggal karena ditembak, seharusnya keponakan itu tidak mengalami luka sayatan. Pertanyaannya, untuk apa lagi? Ya, tangannya dirusak, kakinya ditusuk, ya, bahunya dirusak, kan begitu, ya, katanya. Menurut Kamarudin, ya, perut Joshua diduga dipukul dengan benda tumpul hingga membiru. Apakah ada orang, ya, sekejam itu sudah mati masih dilakukan penyayatan dan penganiayaan? Berarti kan dia menganiaya mayat dong, bebernya. Ya, ini kalau secara kalau kita mau secara logika memang yang mengerikan ya. Nggak ada ya, siapa sih yang mau siksa mayat gitu kira-kira ya. Ini masuk akal juga gitu loh. Apakah ada orang ya sekejam begitu ya? Ya, Kamarudin menduga Joshua disiksa terlebih dahulu sebelum ditembak mati. Wow. Saya lebih tertarik berpikir, tapi ini analisa ya. Joshua dianiaya dulu, atau disayat-sayat dulu, atau disiksa dulu baru ditembak, tegas Kamarudin. Soal ada ya lepas peluru ya dari dugaan senjata yang dipegang oleh Brada E, itu sih gampang. Kalau kita rajin menonton film-film FBI atau yang sejenis, setelah dibunuh diletuskan ya senjatanya ke bagian arah misalnya 7 kali. Bisa toh tambahnya. Ia mempertanyakan apakah ahli forensik dan ahli uji balistik ya sudah diturunkan ke lokasi tempat perkara TKP untuk melakukan pemeriksaan. Apakah sudah diukur siku ya daripada tembakan itu? Apakah betul mengenai tembok-tembok yang rusak yang katanya bekas 7 kali tembakan? Kan harus diuji jelasnya. Apakah memungkinkan dari tempat mayat itu ya telentang bisa mengenai tembok-tembok ini, tembok-tembok ya rusak ya. Ini kan semua bisa diuji secara ilmiah, tuntas Kamarudin. Ya, ini menurut saya sebuah tantangan ya untuk kepolisian bisa jujur ya mengungkap kasus ini supaya terang benderang kepada masyarakat. Karena kalau polisi tidak bisa mengungkap ini secara terang benderang, ya akhirnya masyarakat pesimis ya dan menjadi tidak percaya kepada kepolisian. Ya, kita harus dukung kepolisian ya, terlebih khusus tim yang telah dibentuk oleh Kapolri untuk mengusut tuntas ini, kasus ini secara tuntas supaya terang benderang di masyarakat. Ya, karena ini bisa saja terjadi kepada keluarga Anda, kawan. Ya, ini bisa aja terjadi kepada kerabatmu ya, dan akan sangat menyakitkan kalau Anda tidak bisa ditunjukkan fakta yang sebenarnya, ya kan? Makanya kita angkat ini ya supaya polisi kita ini semakin hari semakin jujur, semakin hari itu semakin mengedepankan kebenaran ya, bukan kepentingan-kepentingan yang akhirnya merugikan bangsa kita, merugikan negara ini. Ya, kita doakan ya kepolisian supaya lebih mantap lagi, lebih jujur lagi ya dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Oke, Sobat Waras, itu aja video singkat dari saya. Dukung terus ya channel ini
dan dukung terus juga ya pelayanan kami, pembangunan rumah ibadah kami yang ada di pedesaan. Ya kiranya setiap taburan yang Sobat Waras berikan, Tuhan Yesus yang akan membalas berkat. Ya, salam sejahtera, salam waras, bye-bye.